Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, tiba lagi di tengah minggu hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita melalui kebaktian rumah tangga secara online. Kita akan merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada melalui media YouTube pada hari ini di GKP Cianjur. Untuk itu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 1. Saat ini tibalah saatnya bagi kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita membuka dan mempersiapkan Alkitab kita bersama dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Silakan mempersiapkan di rumah kita masing-masing. Setelah dipersiapkan, mari kita persiapkan juga hati kita untuk masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang menguatkan kami, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu yang begitu menguatkan kehidupan kami. Sertai kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Kami akan mau membuka hati kami, pikiran kami. Biarlah Engkau mengurapi kami, terlebih Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kristus boleh menyertai dan mengampuninya, Tuhan boleh menyertainya sehingga apa yang boleh sampaikannya dan menjadi berkat bagi seluruh umat Allah yang mendengarkannya di rumah kami masing-masing. Sertai kami Kristus, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan sunyang kepadamu Tuhan Allah Bapa kami. Berfirmanlah Engkau karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian.
Di bawah perikop yang diberikan oleh LAI, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Shalom di rumah masing-masing. Bagaimana kabar kita? Bapak Ibu jemaat terkasih, yang punya anak di rumah, yang pernah merawat anak, atau yang masih anak-anak, gitu ya. Pernahkah kita mengingat bagaimana cara kita saling berbagi? Atau kita pernah melihat anak kita di rumah mengasihi sahabatnya, mengasihi temannya. Ketika anak-anak saat itu dengan polosnya, ketika disuruh berbagi, dia berbagi saja. Ketika dia tidak ingin berbagi, ya tidak ingin berbagi. Seorang teolog pernah berkata bahwa untuk beriman, belajarlah dari anak-anak. Untuk memahami kasih Allah, pahamilah dia bagaimana anak-anak melakukan kasih. Kenapa? Kenapa demikian? Saya melihat ketika anak-anak melakukan sebuah kasih, ketika anak-anak melakukan sebuah kebaikan, ada sebuah ketulusan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu, dia melakukan saja tanpa ada iming-iming, supaya saya dibuat baik, supaya saya dibuat ini, itu, dan lain sebagainya. Ketulusan itulah yang kemudian diajak bersama bagi kita yang sudah dewasa ini, yang mungkin sudah makan asam garam, yang mungkin sudah melihat kehidupan bagaimana, sehingga melupakan ketulusan dalam melihat sebuah kasih. Melupakan ketulusan untuk melihat sarana Kristus memakai kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita berbicara soal pengampunan, berbicara soal kasih setia Tuhan. Kita belajar bahwa sebagai orang dewasa kita bilang semua ada batasnya, nggak bisa kita berikan. Tapi berbeda ketika kita dilihat dari anak-anak, ketika anak-anak mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya. Sebegitu tulus dan ikhlasnya mereka. Itulah yang kemudian membuat kita teringat lagi. Bukan berarti menjadikan kita orang dewasa yang punya sikap kekanak-kanakan. Tapi kita menjadi orang dewasa yang melihat sikap kanak-kanak menjadi sebuah kisah, sebuah sikap yang kita pelajari bahwa ketulusan dan cinta kasih itu betul-betul ada dalam kehidupan kita umat manusia. Namun karena proses kehidupan, karena perjalanan kehidupan membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika sebuah kebaikan kita lakukan menjadi sebuah kebaikan yang selalu dengan pamrih, selalu dengan hitung-hitungan dan lain sebagainya. Paulus berkata pada hari ini, pada ayat 18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang yang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Rasul Paulus berharap bahwa setiap kita umat Allah punya kasih yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam, bahkan melampaui semua akal pengetahuan. Bukankah itu begitu kuatnya kasih yang Paulus mau tanamkan dalam kehidupan kita? Bahwa setiap kita adalah umat Allah
yang Tuhan inginkan untuk terus bekerja, untuk saling mengasihi, saling memberikan, untuk punya kasih yang berakar, untuk punya kasih yang terus beralaskan kekuatan dan iman dalam Kristus Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan, semakin menjadi berkat bagi sekitar kita. Bahwa kasih Allah menyadarkan kita bahwa kasih itu adalah kasih yang universal, yang terbuka, yang menyatakan kebaikan, yang menyatakan kebenaran apapun keadaannya, yang mendorong kita untuk terus percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dan memampukan kita melakukan semua hal baik bersama-sama dengan seluruh umat Allah, orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian kasih Allah akan menguatkan kita, memampukan kita. Iman kita pada ayat 17 dibilang, hatimu akan diam dalam Kristus, akan semakin berakar, akan semakin terus berdasar dalam kasih Tuhan. Kalau kita melihat dan percaya akan kasih penyertaan Tuhan, dengan polosnya, dengan tanpa melihat A, B, C, D. Kadang sebagai orang percaya, kita terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang nanti gimana. Kita sebagai orang yang punya kasih dan percaya pada iman pada Kristus Tuhan, kita kadang melupakan bagian Tuhan. Bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya anugerah. Dia yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita melihat bahwa dalam kehidupan ini kita takut, kita khawatir, tapi ternyata dalam kehidupan ini Tuhan menyertai kita dan memampukan kita untuk terus berjalan. Bahkan Tuhan melakukan hal-hal besar di luar pikiran nalar kita. Itulah yang perlu kita pelajari. Yang di awal saya bilang seperti anak-anak, berimanlah, melakukanlah kasih seperti anak-anak yang tulus, yang melakukan kasih tanpa berpikir nanti saya dapat apa, tapi melakukan kebaikan dan kasih dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menuntun, memampukan dia, memampukan mereka dalam kehidupan ini. Sehingga Roh Allah yang Paulus nyatakan dalam kehidupan kita akan terus memampukan kita untuk terus menjadi orang-orang yang melakukan karya Allah bersama-sama. Itulah yang Paulus inginkan dalam kehidupan kita. Dapat dibayangkan semasa pandemik ini kita hidup dalam kesulitan, kita dalam ketakutan, kita khawatir dengan diri kita. Namun kita dimampukan terus sampai saat ini. Banyak bencana, pekerjaan hancur. Banyak orang yang kita kasihi meninggal tanpa kita bisa lihat. Mereka meninggalkan kita lebih dahulu. Itu kemudian menguatkan dan memampukan kita bahwa sebenarnya Allah menginginkan kita. Paulus juga dalam firman-Nya melalui firman Tuhan mengingatkan kita bersama bahwa setiap umat Allah harus punya keberanian untuk melakukan kasih dan mengamalkan kasih karunia yang dia miliki. Karena kita semua punya keberanian untuk bisa masuk dalam pemahaman kasih Allah. Sehingga ia ingin agar jemaatnya berproses supaya setiap kita menjadi orang-orang yang penuh dalam iman, orang-orang yang dipenuhi dalam iman. Masa pandemi ini kadang kita menyerah, kadang kita takut, kadang kita gak yakin. Namun percayalah dan yakinlah bahwa di masa-masa yang sulit Tuhan akan selalu memampukan kita. Pemazmur pernah berkata, di dalam kesesakan Engkau memberikan aku kelegaan. Demikian pun dengan melakukan kasih, teruslah berakar, teruslah kuat dalam pemahaman imanmu, dan yakinlah akan kuasanya. Karena Allah akan memampukan bagian kita. Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan memampukan kita untuk melakukan bagian kita sendiri. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah percaya dan terus mengupayakan yang terbaik. Karena yakin dan percayalah kuasa Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai gereja, kita pun terus mengupayakan kuasa-kuasa Allah dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan ini kita semakin dimampukan untuk menjadi penyelenggara kasih Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Allah menguatkan kita, memampukan kita untuk melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan menyertai kita sekalian.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, bersama-sama dengan seluruh umat Allah di tempat kami berada, kami ingin menaikkan doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang berduka, untuk setiap orang yang berusaha, untuk setiap orang yang menjaga iman dalam kesulitan tetap mempercaya di tengah-tengah masa sulit yang kami alami. Biarlah Engkau memampukan kami agar kami menjadi orang-orang yang terus memelihara iman kami. Meskipun banyak pencobaan, meskipun banyak kesulitan, namun kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata dan memampukan kami. Ajarlah kami untuk bisa beriman dengan tulus seperti seorang anak kecil. Karena kami yakin bahwa kuasa Tuhan akan selalu memampukan dan menyertai kami dan menguatkan kami. Mampukan kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Berkati keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, kehidupan kami semua Tuhan, pekerjaan kami Engkau yang mengatur, Engkau yang memegang, Engkau yang menyertai kami. Berkati pula orang-orang di sekitar kami, berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Berkati saudara-saudara kami para lansia, berkati mereka Tuhan dalam masa tuanya Engkau yang menyertai. Berkati kasih Tuhan, kasihlah kami juga Tuhan, pimpin sertai urapi kami, dan selalu jagai kami Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID ini. Sertai kami ketika kami takut dan khawatir, Engkau yang menjaga kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sudah berpulih dan sehat, Tuhan sertai mereka dan jagai mereka, sehingga dalam pemulihannya mereka juga beroleh kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa. Sertai kami Kristus, berkati lingkungan kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati bumi ini, pulihkanlah kami Tuhan, Engkau yang menjaga dan mengurapi kami. Kepadamu Tuhan kami berdoa, kepadamu Tuhan kami berharap dan bersyukur. Inilah doa syafaat kami. Kami naikkan sudah ke dalam tangan kasih Bapa, dan kami akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 381. Dan umat Allah dikasih oleh Kristus Tuhan, saat ini pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah hal yang baik dan jangan yang jahat. Teruslah beriman kepada Allah dengan tulus, dan yakinlah akan kuasanya dan kekuatannya, bahwa Dia akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, kasih karunia daripadanya, cinta Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.